Ngelawan kula sakniki jane pun pensiun. Umur wis 80 dadi wis enggak apa, jan 80. 80. Kok ketok enom? Ketok enom ta, Bu nggih? Saya lahir 24 April 1945. Jadi sudah 80 tahun sama dengan Republik Indonesia. Wah, kalau pengalaman lawak saya itu sebenarnya karena terpaksa mawon. Pripun ceritane? Kula niki bapak kepala desa, anak wong sugih. Sekolah males. Senengane ngeludruk Gus, kula niki Gus. Oh, Ngeludruk dadi matur-matur ngaten. Diseneni karo bapak. Kon kudu sekolah supaya pinter kon iki. Seneng mawon. Nanti sampai diusir kula kali bapak saya. Minggat kula. Tumut ludruk. sampai umur berapa? Nah, berapa bulan kemudian diparani. Wis lek karep ngono, aku mek ndonga tok. Aku duwe dhuwit supaya sekolah supaya pinter. Saiki dongaku berubah supaya nasibmu apik. Itu yang saya ingat, Gus. Masya Allah. Makanya doa orang tua itu penting. Dan yang penting aja sampai wani karo wong tua. itu misalnya bapak itu aja. Tapi kalau nurut. Ini tadi komentarnya di sini hadir berbagai macam agama, terus keliling derek mboten Pak di Tarsan Pak? Keliling. Pripun? Wah, antusias pokoknya semua itu pertama nggih sasarannya kepada Gus Dur. Kepingin salaman kabeh. Bukan dari itu saja, saya tuh sering kepingin ketemu para kiai terkenal tuh hanya kepingin salaman aja saya kira itu sudah barkah loh saya kira. Wah, istimewa. Mengalir ini apa? Mengalir. Ini mengalir. Nah nanti tambah suwi tambah ngeludruk ya akhirnya lakoni kayak ngeteni ya. Hanya pengalaman saya dari ludruk sampai lokarya sampai ke Cermulat. Niku nggih nasibnya rada apik. Jadi saya dari 80 sudah di Jakarta. Sampai sekarang. Oh sekarang mungkin di Jakarta? Oh dari tahun 80. Keluarga di Jakarta? Semua sama anak. Putra pinten Pak De? Satu perempuan semua Gus. Wow. Iya Bing. Salah mboten Bu? Lho kok salah? Lah ya, anak satu perempuan semua. Jadi anak saya perempuan Gus. Perempuan satu. Nggih. Sudah menikah? Oh sudah punya anak. Sekarang lagi sekolah di mana SMP di Jakarta. Ini sudah. Tadi kok pengen datang ke sini gimana Pak di ceritanya? Ya, saya itu sekali lagi sering memang kata bapak saya, jangan lupa kamu sering berjabatan dengan orang yang punya karisma, punya ilmu, supaya alirannya itu supaya mengalir itu aja. Masya Allah, luar biasa. Tahu itu ilmunya bapak apa saya nggak tahu. Tapi jenengan setelah melakukan pesannya bapak itu benar-benar mengalami nggak keberkahannya, merasakan nggak? Saya alami, pokoknya saya kerja keras. Saya walaupun sekolah itu pas-pasan, tapi saya itu selalu banyak membaca buku. Buku apa aja saya baca. Sampai sekarang di Jakarta tuh sudah hampir 1 lemari. Itu kemarin diminta sama yayasan katanya untuk apa? Untuk perpustakaan. Ya, untuk itu pokoknya di perpustakaan itu untuk dibaca-baca gratis itu. Ya itu aja yang saya bisa beramal. Berarti habis ini pulang ke Jakarta lagi? Ya ke Panjen dulu, pulang di rumah ada ke Panjen Gus. Rumah orang tua? Rumah saya Bos. Jadi hasilnya ngetoprak dulu Bos. Dan yang nunggu sekarang siapa di Kepanjen itu? Yang ya, nunggu. jadi mau saya jual ini pulang sambil ngurus IMB. Alhamdulillah udah selesai. Ya rezekinya waktu itu karena bapak jadi bupati di mana Madiun. Saya juga tahun 96 pernah jadi bupati di Trenggalek Pak. Jadi waktu itu lakonnya ketoprak Ponorogo itu berarti ya. Wah, ketoprak jadi bupati. Tak kira jadi tenan kapan? Sadurunge Mas Ipin iki ora enek jenenge Pak De Tarsan aku ya kok. Hasilnya ketoprak umur di RCTI itu Gus. Oh, lakone dadi niku. Ya sering jadi bupati, saya biasanya kan pejabat. Postur seperti ini kan nggak mungkin jadi orang susah gitu loh. Weh, iya penak bahasane.
kena kok nggih keplelet awake dhewe kena wi. Tapi ya memang lawak itu memang nggak gampang. Tapi saya juga sering ke pesantren seluruh Jawa waktu saya kerjasama dengan salah satu obat ya. Itu sampai ke Banyuwangi sana. Pertama itu waduh, waktu itu kan orang top itu belum ngomong tuh wah sampai gagal total. Delalah ketemu Gus Dur. Ini cerita Gus Banyole gini santri-santri ini Gus apa? Arek cilik ngomong tarsana bengok-bengok dibisi tok ngomong ngene tok nih. Jadi begitu rame-rame tuh kan ngomong Al-Fatihah. Wah Tarsan Al-Fatihah kabeh melok pun tenang pun. Karo santri penak ngono. Al-Fatihah ngono langsung nyaut, kok meneng langsungan. Terus enten hukum ae supaya penonton nguyu ya. Karena apa ya? Orang ngasih salam itu kan wajib apa membalasnya walaupun itu fardu kifayah. Nggih. Nggih, fardu kifayah. Jadi kalau umpamanya enggak ada sing guyu mesti nggih dosa ngoten lho. Mulane nggih walaupun boten lucu nggih sampean kudu guyu lah. Ya itu kata Gus Dur aja. Pengalaman saya banyak, saya sering bergaul. Wah istimewa 80 tahun tapi ketok muda loh ya. Kok kisut Bu. Sabut kisut. Tapi biasanya nek lokal-lokal ini 80 ya ketok sewepo. 80. Saya April 45. Ada teman saya dari Sri Mulat yang lebih tua, Mas Tesi itu sudah 83, 83. Oh, Mas Tesi lebih di Jakarta. Di Jakarta masih sehat. Wah istimewa. Masih sering tampil. Jenengan jarang ke Sri Mulat tampil aki jarang ya jenengan? Masih jarang-jarang ada Gus, jarang-jarang. Tapi nggak seperti dulu. Memang ya ngelawak itu memang ya susah. Sekarang kalah sama stand up comedy Gus. Kalau kita keluar Jawa itu kan 5 orang, wah teman 16, tapi stand up comedy paling manajer dikit dan memang anak-anak stand up comedy secara jujur kita kalah karena beliau itu adalah apesnya itu S1, S2 juga ada. Anak stand up comedy. Jenengan S2. Lah SMP kelas loro. Oh, SMP kelas loro metu. S2 Pak Tarsan. Kondang. Ya, kalian nekat mau aku. Kedua kali nggih ke sini nggih. Nggih, pengalaman saya mungkin seluruh Indonesia, baru saya ini yang selalu ke daerah-daerah konflik. Saya tahun 80 itu rame-rame Timur-Timur, saya bersama Kopaskat ngibur tentara di sana. Terus kemarin 2009 saya juga seragam Unibil di Libanon, Gus. Wah baru kemarin 2009 itu tergabung Garuda 23J. Berapa hari di sana? Hanya berapa hari, hanya 3 tempat aja di sana, di Libanon Selatan 2 kali, itu di kedutaannya sekali. Saya sama Marwoto. Masya Allah. Oh Pak D Marwoto. Oh sering ketemu nggih. Nggih. Mas Denny, Abah Kirun. Nah itu saya kalau Mbak Bakirun seringnya ya di Jakarta nggak pernah. Kalau ke Libanon itu sama Marwoto oleh hadiah. Dia tuh kadang-kadang itu gimana ya, ditawari, ini mau rekreasi kemana? Kasih tiket. Ada mau ke Paris, sama rekreasi kasih kesempatan. Deket mana ya? Yang ini kalau umroh. Wah umroh dari Beirut itu hanya 2,5 jam, kalau nggak 2 jam lebih sedikit. Ya apa umroh? Marwoto. Toh ya apa dijak umroh apa timbangannya keliling atau umrah ya pokok umroh. Saya sama Marwoto umroh. Masya Allah luar biasa. Nah itu nasib Gus. Wong saya itu ngaji mboten wong dulur kulonku apa saya itu nyantri semua dari mondok kabeh. Saya itu jarang sholat terus memang mboten ngaji nggih isone apal iki napa nggih mboten banyak. Tapi alhamdulillah munggah kaji dhisik. Munggah deh. Haji Tarsan keren. Cerita-cerita lucu apa yang pernah dialami? Kan mesti Sri Mulat Dagelan ini kan kathah toh cerita menarik lucu no. Kalau di Sri Mulat itu waktu zamannya orang nggak tertawa, orang nggak Banyul pun tertawa Gus. Sampai saya tuh pernah ingat waktu di Jakarta itu ada wawancara, saya juga mendengarkan saja sama almarhum sampai lupa saya. Bukan tokoh drama Rendra sama wartawan sama siapa. Orang nonton Sri Mulat itu kenapa sih? Begitu Gepeng keluar belum ngomong tertawa, balik lagi tertawa lagi. Semuanya kan begitu. Jawabnya Mas Rendra apa?
Ya orang Jakarta itu orang sibuk mencari kebodohan ya nonton Sri Mulat itu. Terus saya juga menjawab, ya mungkin karena udah tahu di Surabaya kan terkenal dulu. Jadi orang sudah tahu itu pelawak itu tertawa sudah. Jadi dia itu sudah tertawa, belum ngomong pun tertawa, itu sampai beberapa kali itu begitu. Kalau sekarang lebih sulit nggih. Sulit, sekarang harus komunikatif. Saya pernah gagal itu waktu hari ABRI pertama ditangkap tentara, waktu itu panglimanya Pak Yusuf. Nggih. Hari ABRI, nggak lucu belas. Nggak enek sing guyu. Iya, karena pertama di lapangan, terus kedua saya kan pengurus Sri Mulat waktu itu. Nggih. Terima duit itu. Pak Tarsan, lain kali itu harus belajar ngelawak, tidak itu aja. Nyenggol wong wedok, nyenggol anu itu nggak lucu lah di sini. Belajar apa yang situasional, masalah tentaranya ndak pangkat apa dan sebagainya yang artinya supaya komunikatif. Wah itu tuntutan bagi saya. Akhirnya saya belajar yaitu belajar undang-undang TNI itu sudah sampai ngelontok sekarang. Sampai apal pangkat TNI ke iya, bawah sampai atas. Naikkan pangkat apa itu. Sampai akhirnya saya di Kameraria itu dapat kopral kepala itu. Sampai ke Libanon ini ada kopral kepala. Tapi kalau waktu di Timur masih belum. Tapi kopral kepala nggak ada apa-apa, nggak ada bayaran dong. Berarti ya mumet ya jadi pelawak ini. Mumet mikir ngejak guyu apa. Nah, saya memang orangnya serius. Karena ini kena kalimatnya Rendra kalau salah saya itu. Saya itu hidup dari sandiwara. Tapi saya tidak bisa hidup bersandiwara. Wah. Oke. Itu moto saya. Karena dulu pernah ada yang namanya Mukhtar Lubis kalau nggak salah. Orang Indonesia itu ciri khas pertama itu nomor 1 munafik, percaya dan sebagainya. Saya menentang, saya tidak munafik. Makanya apa yang saya sampaikan itu apa adanya. Jadi saya termasuk banyak dibenci sama temen jujur aja. Karena terlalu apa adanya. Iya, terlalu apa adanya. Saya belak-belakan sama teman salah tak gini. Mungkin karena pendidikan terbatas, jadi ngomongnya tuh apa adanya. Tapi dasarnya ya itu tadi. Saya apa tadi? Hidup dari sandiwara. Saya hidup dari sandiwara. Tapi tidak hidup bersandiwara. Tapi tidak hidup bersandiwara. Pak D Haji Tarsan. Istimewa. Nasib, kabeh itu nasib. Dunia ini panggung apa ya? Lagu ini siapa tapi? Almarhumah Nike Ardila. Dan istrinya 1. Istri. Kenapa, Bos? Istrinya 1. Loh, taunya gimana maksudnya? Nggih, pertanyaan kan artis sih biasanya yuk godone akeh godone dulu. Oh, 1 aja nggak habis loh Gus. Biasanya cobanya kan banyak ya. Di dunia di Jakarta ini godone banyak nggak toh, Pak D? Aduh, saya kok waktu muda dulu. Nggak pernah dengar ya Gus teman-teman itu. Jenengan kalau untuk jenengan nggak pernah digoda. Siapa? Ujiannya apa kalau di Jakarta di kota besar gitu loh? Iya godaan banyak Gus, banyak wanita cantik Gus. Tapi ya kembali lagi ucapan tadi jangan sampai terganggu. Soalnya jangan sampai kalau tidak kepepet. Guyon nih, guyon. Asik. Nek kepepet piye neh? Akhirnya gue statusnya kilap. Kalap. Tapi ya bener loh. Ayo kadang kan ngelokne uang iki wah wingi ngene ngelek-ngelek. Umpane nek uang apa lah, korupsi. Ya kita nggak suka dengan korupsi, tapi belum tentu ketika kita berada di posisi tersebut ayo dhewe ra nglakoni urung karuan. Iya toh? Jenengan nek uang ngono po yo cewek gonta-ganti ngene. Ya ora dicepaki yo. Nek awakmu cepaki ning ngarep ketoke luwih gragas. Lagi apa nasihat jenengan Pak D? Jenengan luwih pengalaman lah daripada kita ini ya. Mainnya sudah jauh, usianya juga sudah luar biasa. Nasihatnya nopo? Yang wajib ya tetap usaha, walaupun semua itu yang menentukan dari sana. Tapi jangan sampai menyerah sampai tujuannya itu tercapai. Kalau udah menyerah di tengah jalan, ya semua itu akhirnya pasti gagal. Itu aja saya kira. Rezeki sudah pasti datang kok. Walaupun nggak dicari kalau udah waktunya, tapi kalau udah belum waktunya, waduh,
udah soro. Dan begitu, itu saja saya kira. Yang penting kerja keras, berusaha tetap disertai dengan doa. Itu aja saya kira. Siap. Nggih, semoga kita semua bisa menjalankanlah itulah nasihatnya dengan istimewa. Seneng nggih tapi bisa hadir di sini, Pak D. Seneng bisa hadir di sini, seneng nggih. Di dengan pengajian malam hari ini. Oh enggak, aku kapan tuh kebetulan putranya Gus Dur itu akrab dengan apa kok Gus Dur, Gus Miftah. Saya pernah diundang waktu itu sekali. Oh pernah? Iya, tapi ngelawak sama Marwoto. Oh, nah ini Koroni ini walaupun Cindo Koroni ini dekat, sering sowan Gus Kausar pernah, Gus Rizal Lirboyo pernah, dekat juga toh. Oh. Terus Gus Miftah Jogja, terus kesini itu gumbeli kiai loh, iki lho Koroni iki. Yai Said Akil Sirot, beliau deket ya Yai Said. Malah pernah ngopi di rumahmu ya kok ya. Sarapan malah, luar biasa. Kalau saya supaya sering salaman sama kiai itu, waktu saya itu tugas di Kalimantan, kampanye waktu itu. Saya tuh kan di Banjarmasin menetap 1 bulan. Saya sering ke almarhum Guru Jaya di Sekumpul itu. Oh, gini. Banjar Guru Jaya almarhum. Martapura. Ini salaman, balik salaman. Sering salaman sama orang, nggak saya aja, siapapun kamu sering salaman. Hati dulu supaya anunya mengalir. Makanya saya nyari Gus Hidam jauh-jauh tak datangi, siang-siang ya ketemu loh. Itu aja. Saya banyak kiai yang sering saya datangi. Alhamdulillah. Semoga tambah terus sehat, rezekinya lancar, berkah semuanya. Makasih loh Pak D. Saya juga terima kasih kesempatan bisa ketemu Gus Hidam yang kedua kali ini. Alhamdulillah.